Sesi pertama nih ada Caimin yang tadi sempat diserang dari dua kubu soal IKN, kemudian tadi ada Mas Gibran juga yang pas lagi kena pas infrasosial ya, terus yang terakhir soal perdagangan ditutup sama tadi Pak Mahfud ngomentarin pernyataannya Mas Gibran, terus kalau misalnya tadi Tribuners lihat Mas Gibran ya gini kayak iya gitu, lebih cair nih, walaupun tensinya agak lebih turun ya dibandingin sesi-sesi sebelumnya. Kalau Bang Dayat setuju atau seperti apa? Kalau saya mengibaratkan sebagai seorang pemain sepak bola nih, tiga-tiganya sedang tebar pesona nih. Sedang tebar pesona, sedang mengeluarkan pesona mereka agar bisa mendapatkan ada di hati para masyarakat. Prof. Mahfud yang sudah lama di pemerintahan, di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif terlihat teruji dengan berbagai argumentasinya. Mas Gibran yang pernah menjabat sebagai wali kota juga bisa memberikan penjelasan dengan caranya dia. Bahkan Mas Gibran bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Caimin dan dari Prof. Mahfud. Begitu juga Prof. Mahfud juga bisa memberikan masukan kepada Gibran dan kepada Caimin. Sementara Caimin yang pernah berada di legislatif, di yudikatif dan sampai sekarang menjadi politisi juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia sedang menjual dirinya secara politik untuk bisa meyakinkan kepada publik bahwa dia juga layak menjadi calon wakil presiden. Namun mana yang akan kemudian direstui oleh rakyat kembali berpulang pada saat pemilihan presiden nanti. Kang Ujang, menurut Kang Ujang perspektifnya seperti apa? Silakan. Ya, menarik Bang. Kalau kita mengupas ya debat kali ini gitu. Yang jelas saya sih menilai mungkin ini subjektif juga. Ini debat lebih menarik dari yang kemarin, dari Capres. Ya, walaupun titik tekannya tadi isu yang penting memang ekonomi. Tapi saya meyakini ya, saya sudah dari awal juga sudah ditanya nih. Pokoknya sebelum debat mulai itu saya 3 hari sebelumnya sudah ditanya-tanya oleh media tuh. Termasuk oleh teman-teman Tribun ya, oleh Kompas. Makanya banyak tuh tadi Bang Dayat juga sudah munculkan tuh di Tribun Jateng ya kan, Tribun mana tuh komentar-komentar saya terkait dengan debat ini. Jadi saya sudah memprediksi bahwa ketiganya akan tampil maksimal, ketiganya akan tampil lepas dan itu terbukti. Semuanya maksimal, semuanya lepas dan semuanya tampil yang terbaik. Walaupun tadi ada kekurangan di sana sini sangat wajar. Oleh karena itu ini menjadi tadi ya bahwa kesempatan bagi publik untuk menilai gitu bahwa mereka adalah cawapres yang layak dan saya mengatakannya ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya mereka adalah putra-putra terbaik bangsa ya, capres-cawapres hari ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya itu. Nah dalam konteks debat tadi walaupun memang kita belum melihat secara komprehensif ya substansi yang utuh ya, walaupun memang penggalan-penggalan tapi memang karena waktu kelihatannya karena ada waktu yang harus dibatasi ya. Tetapi saya meyakini mereka adalah ya tadi Cak Imin dengan pengalaman aktivisnya, eksekutif legislatifnya, Pak Mahfud FD di semua lembaga pernah, eksekutif legislatif, bahkan yudikatif, Gibran juga sebagai seorang pengusaha dan sebagai calon kepala daerah sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai cawapres. Soal nanti siapa yang unggul yang tidak tergantung publik ya, rakyat yang akan memilih yang pantas untuk untuk mereka bertiga itu. Siapa yang paling layak, siapa yang paling pas, siapa yang paling unggul, kita serahkan kepada publik begitu. Berarti debatnya berkelas ya justru ya, saya berkelas lah, tidak mengecewakan lah kira-kira begitu. Kelas atas nih pengalaman. 14 Februari 2024 datang ke TPS. Nggak ada yang kaku gitu. Nggak ada yang kaku ya, semua pengalamannya keluar. Apa yang diperkirakan publik, siapa sosok Prof. Mahfud, siapa itu Gibran, siapa itu Caimin, memang betul adanya ini apa adanya mereka. Kadang-kadang saling serang, kadang-kadang saling defend, offense, ya begitulah kira-kira. Saya mengibaratkan seperti main bola sih, betul. Sepakat gitu ya. Jadi memang dalam debat itu sangat penting menjadi pembelajaran politik kita, jangan sampai kita mencari kucing dalam karung. Kalau nyari karungnya dulu ada kucingnya kan enak, tapi kalau nyari kucing dalam karung kita nggak kucing jenis apa. Nah sekarang kita sudah melihat ini mereka yang akan menjadi calon orang nomor 2 di negeri ini dengan berbagai argumentasi yang bagaimana kemudian mereka akan menjadikan kita kemudian akan membawa kita dalam siapa yang akan kita coblos nanti. Kira-kira begitu. Wah, sepakat Bang. Saya meyakini gini ya, saya punya keyakinan ya dari rasa hati, dari logika yang saya sampaikan. Dan karena setiap hari saya ditanya oleh teman-teman media, maka insting saya mengatakan, ya Gibran akan tampil bagus,
Pak Mahfud MD dengan pengalaman juga tampil bagus, Cak Imin juga akan tampil bagus. Tapi tadi yang kelihatannya kurang agak maksimal Cak Imin ya. Ini harus nanti debat berikutnya harus maksimal lagi gitu, agar memang ada dialektika, ada diskursus yang perdebatan yang memang betul-betul lebih menarik lagi ketika debat yang keduanya. Kan jatahnya cawapres 2 kali ya, artinya sekali lagi mereka punya potensi untuk bisa menunjukkan tadi kapasitas terbaiknya sebagai cawapres Republik Indonesia. Ini penting ya, karena tadi kita melihat sosok cawapres itu kan dari banyak hal, dari latar belakang, dari pengalaman, dari prestasi, dari prestasi, dari penguasaan masalah, ya kan, dari semua hal yang ada dalam dirinya. Nah ini kan harus dimunculkan dalam debat ini. Ya, kalau tidak, kita siapa yang tahu kualitasnya? Kalau tidak ada debat, bagaimana kita menilainya? Nah ini makanya debat ini menjadi formula atau instrumen atau bridging, jembatan agar publik mengetahui secara utuh apa yang ada di isi kepala mereka semua gitu, apa yang ada di katakanlah visi misi termasuk program, platform maupun ide dan gagasan. Nah dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ketiganya miliki, saya secara pribadi gitu, walaupun saya pandangan subjektif ya, saya cukup terhibur lah ya, cukup menarik debat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.